Toko mainannya udah bisa jalan, tapi gue ngerasa masih ada yang kurang. Halo guys, balik lagi sama gue Andi Surya, seorang game developer. Di video sebelumnya, gue udah berhasil bikin sistem toko. Sekarang player sudah bisa punya stok barang, customer bisa datang, beli barang, dan transaksi dilakukan melalui kasir. Jadi secara core loop semuanya udah mulai jalan. Tapi waktu gue coba mainkan beberapa kali, gue mulai ngerasa ada satu masalah. Aktivitas player di toko masih terlalu fokus ke satu hal, jualan barang. Player beli stok, nunggu customer, barang terjual, dapat uang, terus beli stok lagi. Secara ekonomi memang jalan, tapi sebagai player, gue pengen ada sesuatu yang bisa bikin gue masuk ke toko, bukan cuman karena ingin menghasilkan uang. Gue pengen ada sesuatu yang bikin gue sendiri penasaran. Sesuatu yang bisa dikoleksi maybe, karena awalnya juga gue beli model kit ini untuk dikoleksi. Dan dari situ gue mulai kepikiran sama dua hal yang menurut gue cukup cocok dengan konsep toko mainan ini, yaitu TCG dan juga blind box. Kenapa TCG? Karena selain bisa dijual di toko, TCG juga punya sisi koleksi. Player bisa mendapatkan kartu, membuka booster pack, kemudian melihat kartu apa yang mereka dapat. Ada kartu biasa, kartu yang lebih langka, dan tentunya kartu-kartu yang mungkin susah didapatkan. Jadi gue mulai bikin sistem collection sederhana. Player bisa punya album, dan setiap kartu yang mereka dapatkan akan masuk ke koleksi mereka. Tapi gue juga pengen ada satu aktivitas yang lebih sederhana lagi dan bisa memberikan momen kejutan juga. Makanya gue tambahin blind box. Konsepnya sederhana ya, player membeli sebuah blind box, tapi mereka itu nggak tahu apa isinya. Mereka buka, baru mereka bisa tahu apa isinya. Dan dari situ mereka bisa mendapatkan figur atau mungkin mainan apapun yang punya rarity yang berbeda-beda juga. Dan menurut gue, bagian menariknya justru ada di momen ketika blind box-nya dibuka. Karena player nggak tahu apakah mereka bakal mendapatkan item biasa atau malah mendapatkan item yang selama ini mereka cari. Jadi sekarang di toko ini bukan cuma tempat untuk jual beli barang, player juga punya alasan untuk belanja. Mereka bisa membeli TCG untuk mengejar koleksi, membuka blind box untuk mendapatkan figur tertentu, dan kalau mendapatkan item yang tidak mereka inginkan, item tersebut tetap bisa dijual kembali di toko. Jadi fitur koleksi ini juga masih nyambung dengan sistem ekonomi yang sebelumnya udah gue buat. Beli, buka, dapat item, koleksi atau dijual. Kemudian uangnya bisa dipakai lagi untuk membeli sesuatu yang baru. Dan sekarang gue mulai melihat toko ini punya dua sisi. Yang pertama bisnis, bagaimana caranya mendapatkan uang dan mengembangkan toko. Dan yang kedua hobi, bagaimana caranya melengkapi koleksi dan mendapatkan item yang kita inginkan. Menurut gue ini jauh lebih menarik ya, karena player sekarang nggak cuma punya alasan untuk menjadi pemilik toko, tapi mereka juga punya alasan untuk menjadi kolektor. Tapi semakin banyak sistem yang gue tambahkan, semakin besar juga scope game ini. Dan sekarang gue mulai melihat masalah yang dari awal sebenarnya sudah gue takutkan. Game ini mulai terlalu besar untuk dibuat dalam 7 hari. Jadi kayaknya stop dulu fitur-fitur tambahan. Kita fokus dulu polish game dan